Baik pemirsa, kembali lagi saya Silvai bersama Anda di program Bincang-Bincang Podcast Suaranet untuk sesi yang terakhir. Masih setia narasumber kami ada Pak Marcel Dramon, anggota DPRD yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Baik Pak Marcel, ini tadi kita sudah merujuk ke kesimpulannya ya, terkait dengan legalitas Shopee. Nah ini yang paling penting kemudian. Nah, Shopee ketika dilegalkan itu pasti akan banyak beredar, satu sisi. Nah, kalau peredarannya itu terkontrol mungkin akan positif. Tapi ketika kemudian peredarannya sudah tidak beraturan, seperti apa? Nah, Pak Marcel sudah memikirkan tidak resiko tentang ini? Ya, saya kira negara atau daerah punya infrastruktur yang baik untuk bila mengontrol ini. Ya, apalagi minol atau minuman alkohol ini kan bukan Shopee satu-satunya. Saya kira pola untuk mengontrol ya tidak beda dengan yang lain ya, seperti bir, red label, vodka atau apa saja saya kira ya. Dan saya sangat yakin bahwa pemerintah juga punya SDM yang baik untuk mengontrol ini. Ya kan, itu saya tidak pesimis lah. Saya sangat yakin. Sangat yakin sekali. Sangat yakin ya bahwa Shopee ini ketika dilegalkan juga akan tetap baik-baik saja. Nah ini kan ada kesan bahwa karena Shopee kadang kecelakaan lalu lintas, lalu kemudian terjadi sengketa dan lain sebagainya. Apakah betul penyebabnya adalah Shopee saja ataukah ada hal-hal lain, misalkan minum-minuman lain yang menyebabkan? Persis. Jadi fungsi saya kira jangankan Shopee, obat dari dokter saja ya, kalau salah diminum pasti akan ya. Kalau dokter sudah mengatakan 1x3, lalu yang minum dia langsung minum sekaligus 3, itu pasti punya dampak. Saya kira barang ini juga begini ya, tergantung dari kita. Dan saya yakin betul bahwa orang kita ini bukan hari-harinya peminum. Ya, betul, hanya untuk konteks tertentu saja. Bahkan kalau diajak dengan cara baik-baik, saya kira ekses negatifnya bisa kita minimalisir. Betul. Ya, kejadian-kejadian kecelakaan saya kira bukan satu-satunya penyebabnya lah minuman alkohol, saya kira bukan. Ya, banyak case yang menunjukkan bahwa ya kecelakaan itu juga ditimbulkan karena hal-hal lain. Ya. Nah, kalau satu saat misalkan ini Shopee ini tidak tidak berhasil, misalkan dilegalkan, kira-kira apakah perjuangan Pak Marcel harus berhenti? Oh tidak, saya sudah komit, karena sekali lagi bagi saya ya Shopee atau gula merah itu adalah menurut saya karya kolosal yang diwariskan oleh leluhur kita. Ya, hanya kita ini kan yang malu ya, atau pura-pura malu untuk mengakui ini. Bahwa saya bos gula merah, bos. Iya, banyak orang-orang hebat saya kira di Manggarai ini yang merupakan buah dari orang yang menggeluti gula merah dan Shopee ini. Ya, banyak dokter, banyak pastor, banyak polisi, bahkan politisi ya, polisi juga yang lahir dari atau buah dari produk Shopee ini. Ya. Dan kalau dulu pohon enau ini tidak baik, ya saya kira orang tua kita dulu atau Tuhan mungkin tidak akan menghadirkan pohon itu di sini. Ya, sekali lagi Shopee itu ya murni dari pohon, bukan melakukan proses kimia seperti minuman-minuman yang berlabel. Ya, pola pembuatan juga sangat sederhana, konvensional dengan melalui penyulingan tanpa dicampur apa-apa. Ya, dan saya kira inilah kehebatan orang-orang tua kita dulu yang tanpa melalui pendidikan formal, mereka tahu cara mengolah ini, merubah yang dari unsur gula atau niranya itu kemudian merubah menjadi tuak yang merupakan bahan dasar pembuatan Shopee ini. Saya kira ini ilmu, ya ini temuan yang ya itu tadi, orang-orang kita ini kan lebih merasa hebat kalau menganggap teori atau temuan itu datangnya dari barat, datangnya dari luar. Dari kita tidak diakui sebagai sebuah ilmu. Nah ini saya kira kritik saya untuk dokter-dokter yang ada di Manggarai, termasuk teman-teman di UKI ya. Saat itu saya punya senior saya Romo Ino Sutam yang punya perhatian yang luar biasa terhadap kebudayaan Manggarai. Saya kira ini juga harus disuarakan. Ya. Saya mau tantang, kapan
ya kegiatan budaya yang tidak melibatkan Shopee ini. Coba. Iya, saya kira dengan begitu saja, Bung Silve, saya kira terbantahkan ya segala narasi-narasi negatif tentang Shopee ini. Ya kan? Iya, apa dianggap sebagai penyebab kecelakaan dan sebagainya, dengan mengatakan bahwa seorang tua adat ya kalau mau mengkomunikasikan sesuatu yang luar biasa ini kan sudah terbantahkan. Ya, betul. Bahwa ya kembali tadi bukannya Shopee kalau gitu. Ya, apapun makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kalau dikonsumsi secara tidak benar, ya, maka akan memberi dampak ya. Seperti obat tadi itu, ya. Dokternya sudah mengatakan ya minumnya 1 kali 3 ya, tapi kita minumnya 3 kali 1 terbalik ya pasti. Ya itu hanya ini soal cara saja saya kira ya. Ya karena itu saya agak alergi ketika kemudian orang mengeneralisir bahwa seolah-olah Shopee itu menjadi penyebab semua. Ya, saya kira enggak. Ya. Lalu Pak Marcel temukan tidak hal-hal kenapa kemudian Shopee ini diharamkan, lalu kemudian Shopee dianggap sebagai satu hal yang sangat negatif ya terhadap kehidupan masyarakat, padahal sebenarnya ada minuman penyanding yang lain yang juga dianggap sebagai pemicu. Ada tidak hal-hal yang sebenarnya membuat Shopee ini terbentur pada suatu mindset yang sangat tidak baik begitu? Iya Bung Siwa, akhirnya terakhir saya menyimpulkan bahwa ini jangan-jangan ada mafia yang bermain di balik ini. Ada mafia yang kemudian menarasikan bahwa Shopee ini tidak baik. Ya. Yang baik itu hanya minuman-minuman berkaleng, minuman-minuman berlabel saja. Dari luar. Iya. Gitu. Nah karena itu ya saya coba menarasikan ini bahwa tidak beda ya minuman-minuman berlabel dari luar dengan Shopee ini. Ya baik kalau kita minum berlebihan maupun minum apa juga punya dampak yang sama saya kira ya. Pasti. Nah karena itu ya pemerintah daerah mestinya mulai membuka diri, ya mulai memandang ini sebagai ya peluang juga peluang ya untuk membantu meringankan beban masyarakat kita. Dan saya kira tanpa studi yang ilmiah sekalipun, ya dengan mendatangi saja kampung-kampung hari di Manggarai ini, ya pemerintah daerah mestinya punya gambaran bahwa oh ternyata usaha Shopee ini bisa membantu ekonomi masyarakat. Ya. Saya bisa memberikan data, Bung. Bisa menghadirkan orang-orang yang sudah sukses, yang sudah menyekolahkan anaknya dari Shopee, dari gula merah. Terlalu banyak cerita itu. Nah, apakah kemudian kita tutup mata dengan semua dampak-dampak positif dari usaha kecil menengah masyarakat ini, lalu lebih menonjolkan hanya kejadian-kejadian yang insidental tadi itu, kecelakaan dan sebagainya? Saya kira tidak fair juga. Makanya diharamkan. Iya, saya kira ini saja masyarakat untuk mengetahui bahwa produk mereka juga itu sebenarnya sama posisinya dengan apa. Ya minum lah. Iya. Sehingga kalau ini dianggap atau apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang tidak mungkin, menurut saya mestinya kalau kita fair, ya, perlakuan yang sama juga kita harus lakukan kepada minuman-minuman berlabel. Iya. Kalau Shopee haram, mestinya bir juga haram, red wine juga haram, anggur juga haram dan sebagainya. Ya saya kira hal-hal yang berbau alkohol lah kalau kita konsisten. Tapi kalau kemudian hanya Shopee yang dianggap menurut saya, mungkin karena uji klinisnya ya. Bukan sih. Ini hanya soal apa ya? Soal atau kepentingan saya kira. Ya kepentingan. Jadi saya bilang tadi ada mafia besar yang kemudian harus mengerem ini. Karena kalau ini dimasukkan dengan sini akan semuanya, apalagi untuk konteks Manggarai, siapa yang petani yang atau masyarakat yang minum bir, saya kira tidak ada. Ini ancaman untuk mereka. Sehingga mau tidak mau bagaimana saya upaya mereka untuk kemudian mengatakan ini sebagai minuman yang haram, minuman yang ilegal, karena itu tidak boleh berkembang, tidak boleh muncul. Nah karena itu pilihannya untuk masyarakat, saya kira di mana saja yang mendengar suara kami ini, pilihan sudah saja untuk kita bersatu, membentuk asosiasi, ya asosiasi yang saya kira untuk membantu kita. Ya, ketika kita menghadapi narasi-narasi negatif, apalagi kemudian kalau ketika kita berhadapan dengan penegak hukum yang ya mungkin kekurangan informasi ya, tentang keberadaan Shopee ini. Ya, saya kira dengan berkumpul, dengan membuat paguyupan apapun namanya, ya, atau mengikuti yang sedang saya gagas ini asosiasi petani Enau tadi itu, ya saya kira ini membantu kita untuk secara perlahan. Ya ekonomi kita dari perspektif ini bisa berjalan baik benar. Ya sekali lagi ini baru langkah awal. Ya saya tidak bisa berjalan sendiri, tetapi saya juga harus mengatakan bahwa ini peluang yang bisa kita lakukan.
Karena itu ya kepada siapa saja di mana saja berada untuk jangan malu-malu. Jangan malu menyebut diri kita sebagai anak petani atau pengusaha. Ambil contoh kemarin tuh Bung Zulfe, saya ketemu dengan salah satu pengusaha dari Momere. Dia menyebut dirinya sebagai pengusaha Shopee. Ya, pengusaha Shopee. Dia punya minuman berlabel sekarang namanya ya saya tidak menyebut namanya, tapi dari sulingan Shopee yang bahan dasarnya itu sama seperti yang ada di Manggarai, itu dari pohon nau. Pohon apa di sana? Di sana juga nau juga, bukan aren, nau juga. Disuling lalu menghasilkan produk minuman berlabel, dan sekarang sudah mendapat NIB, ya, nomor izin berusaha dari Kementerian Perdagangan. Nah, saya kira ini contoh ya bagaimana perhatian pemerintah untuk bisa membantu masyarakat ini. Kalau di Momere bisa, kenapa di Manggarai tidak? Ya, padahal Manggarai saya kira gudangnya pohon Shopee. Saya kira sudah saatnya saya mengajak teman-teman di Manggarai Timur, di Manggarai, apalagi yang ada dalam pemerintahan untuk mari kita sama-sama membantu masyarakat kita untuk menjadikan usaha kecil mereka ini sebagai usaha yang legal dan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi kehidupan keluarga mereka. Saya kira itu, Bung. Oke, baik Pak Marcel, banyak hal yang tadi sudah disampaikan, dan yang terakhir saya minta closing statement dari Pak Marcel terkait dengan Shopee Manggarai menuju legalitas. Ya, baik, Bung. Saya kira perubahan dunia ini tidak bisa kita bendung. Ya, tantangan untuk anak cucu kita juga semakin luar biasa. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita untuk kemudian mari melihat kembali potensi-potensi yang ada dan nyata di tempat kita masing-masing. Nah, kalau pohon nau ini adalah pohon uang, ya, tanpa ada sentuhan apapun dari kita, ya tidak ada satu petani pun yang memberi pupuk atau menanam nau. Dia tumbuh secara alami. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan ini? Ya, kenapa tidak dipakai untuk kemudian menjadi trigger, ya, menjadi pemicu kebangkitan ekonomi kita? Karena itu sekali lagi saya berharap saya membutuh dukungan. Ya, saya di Labuan Bajo, ya di beberapa kecamatan sudah kami lakukan untuk secepatnya mendeklarasikan yang namanya Asosiasi Petani Nau, dan mudah-mudahan nanti rencana untuk melakukan festival cara pembuatan gula dan Shopee itu bisa kita lakukan. Setelah itu tahapan berikutnya kita akan melakukan Kongres Petani Nau. Nah, ini mimpi besar saya. Mudah-mudahan mendapat dukungan dari masyarakat. Karena itu sekali lagi untuk saudara-saudaraku petani di mana saja berada, untuk jangan takut, jangan cemas. Saya menggunakan kemampuan saya semaksimal mungkin untuk membantu Bapak Ibu semuanya, terutama yang sudah menjalankan usahanya secara turun-temurun, ya, sehingga bisa mendapat legalitas dari daerah atau dari negara. Ya, upaya saya untuk membentuk payung hukum berupa regulasi perda, ya, sedang saya lakukan. Ya, komunikasi lintas instansi juga saya lakukan, dan tentu kita berdoa saja mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi, sehingga usaha-usaha kita ini bisa berjalan atau kita jalankan dengan aman. Saya kira ini pendapat saya terakhir. Terima kasih untuk Suara.net sudah menyuarakan apa yang menjadi suara dari masyarakat, ya, suara-suara yang selama ini terpendam, suara yang tidak tersuarakan. Mudah-mudahan ya dengan podcast on location ini ya bisa memberikan perspektif yang baru, ya, untuk pemerintah, untuk penegak hukum, terutama memperlakukan masyarakat kami petani Shopee, petani gula merah ini dengan baik dan benar di tanah Kunia Ukalo ini. Saya kira itu, Bung Mus. Terima kasih luar biasa Pak Marcel Indraman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, sudah membahas tadi tentang Shopee Manggarai menuju legalitas. Harapannya mudah-mudahan perjuangan beliau nanti akan terjawab dengan baik, dan mari bersatu masyarakat, ya, karena kalau kita berpisah-pisah pasti kita tidak kuat, tapi kalau sudah bersatu pasti akan kuat. Kita berdoa saja bersama, ya, mudah-mudahan Pak Marcel sukses untuk menggodok yang namanya perda tentang legalitas Shopee, sehingga Shopee menjadi sebuah minuman yang sudah berizin. Dan kalaupun itu sudah berizin, mudah-mudahan peredarannya bagus, lalu kemudian walaupun dia masif tapi tidak memicu konflik, karena belakangan juga Shopee dianggap sebagai minuman yang haram dan juga sebagai pemicu konflik, padahal sebenarnya masih ada minuman-minuman lain yang menjadi penyebab.
Terima kasih untuk kebersamaan Anda Pak Marcel. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di studio kami. Dan saya Silve pamit dari pemirsa semuanya. Selamat malam, sampai jumpa. Malam.